Campaign Google Ads kamu bermasalah dan bingung apa yang harus dibenerin? Konsultasikan saja kepada tim expert kami. Kami akan memberikan solusi yang tepat yang akan membuat campaign Google Ads-mu menjadi lebih baik lagi. Ayo join sekarang. Oke, saya akan mulai ya. Jadi selamat sore, selamat datang ya teman-teman yang sudah menyempatkan diri ya hadir di acara webinar sore hari ini yang diselenggarakan oleh Okademi ya. Nah, di sini sudah ada lebih dari 50 orang dan mudah-mudahan masih terus bisa bertambah nih ya teman-teman yang hadir. Dan di sore hari ini saya Rendra Sdoya ya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berkaitan dengan Google Ads ya. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini juga kalau nanti dalam proses saya menjelaskan ada pertanyaan begitu ya, mungkin bisa juga ditulis dulu di kolom chat, nanti akan dibantu juga oleh Dina yang akan membacakan pertanyaannya di sesi akhir begitu ya. Jadi kita ada luangkan waktu secara keseluruhan 1 jam ya atau 60 menit ke depan untuk webinar sore hari ini. Oke, saya mau langsung saja ya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan dulu nih ya Digimaya karena saya mewakili juga Digimaya untuk membawakan materi Google Ads ini. Jadi kami ini adalah Google Premier Partner Agency ya sebutannya gitu. Jadi buat yang belum tahu ya, Google Premier Partner Agency ini adalah mitra utama Google ya yang berhasil menjadi top 3% ya dari semua Google partner di Indonesia gitu. Jadi bahkan teman-teman di sini ya yang mau menjadi Google partner pun sebenarnya bisa begitu ya, karena memang pendaftarannya itu dilakukan secara gratis gitu ya. Nah, nanti boleh tanya saya deh di luar dari acara webinar ini gitu, bagaimana sih caranya kalau mau mendaftar sebagai Google Partner ya. Tapi kalau misalnya menjadi Google Premier Partner ini karena dipilihnya setiap negara itu yang 3% terbaik lah gitu ya, top 3% dengan ada banyak yang dinilai gitu ya dari sisi spendingnya ya, dari sisi kualitas bagaimana akun-akun yang kita kelola gitu. Nah, itu semuanya dinilai langsung oleh Google. Tapi kalau hanya sebagai Google Partner itu harusnya Google Partner biasa gitu ya, itu harusnya mudah saja sih ya. Pasti syaratnya tentu saja tidak terlalu berat begitu ya. Nah, keuntungannya sih ya kita bisa lebih dapat informasi yang lebih terkini lagi gitu ya dari Google, atau mungkin kalau ada event dari Google ya itu bisa lebih diprioritaskan begitu ya. Nah, selain itu gitu ya, ini mungkin bisa bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman ya. Nah, kalau Google Premier itu saya lihat di Indonesia masih sedikit juga ya, sekitar 22 perusahaan yang sudah terpilih, yang terpilih gitu ya sebagai Google Premier. Nah, ada juga kita menjadi Google Product Expert sebutannya. Jadi Google juga punya semacam program gitu ya, program cukup eksklusif juga karena tidak mudah gitu untuk mendapatkannya. Dan Digimaya terpilih juga ya, satu dari sekitar 5 kalau nggak salah saat ini ya, product expert gitu. Nah, kalau product expert ini Google menilai bagaimana kita bisa berkontribusi secara aktif bahkan setiap hari gitu ya, membantu teman-teman kita di internet gitu ya yang bertanya seputar Google Ads gitu. Jadi Google menilainya sih dari situ ya, ke keseringan kita, bagaimana kita, seberapa sering kita membantu ya, membantu teman-teman yang bertanya atau punya problem seputar Google Ads, dan juga kualitasnya tentunya, kualitas jawaban dari kita gitu. Jadi ada pendaftarannya juga sebenarnya, dan itu gratis semuanya ya. Nah, kemudian oke, ini agenda kita ya, ada beberapa poin gitu. Tentu saja waktu yang singkat ini tidak akan cukup gitu untuk membahas secara detail, tapi nanti di akhir sesi saya akan kasih tahu bagaimana teman-teman yang mau lebih serius lagi untuk beriklan di Google gitu ya,
atau juga mungkin mau lebih lanjut lagi mendapatkan tips dan trik seputar Google Ads dari saya gitu ya. Nah, poin pertama kita akan bahas Google Search ya. Kemudian juga bagaimana Google Search, iklan di Google Search atau Google Search Ads ini bisa dapat terhubung dengan market kita ya. Kemudian juga tentang marketing objektif ya, komponen utama dari search campaign, bidding strategi, bagaimana AdRank menentukan ranking iklan ya, dan terakhir 3 faktor utama yang mempengaruhi kualitas iklan. Jadi di sini materinya memang kita desain untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali pun beriklan tapi tertarik untuk mempromosikan bisnisnya atau produknya secara online ya lewat platform Google, itu saya pastikan sangat cocok gitu ya. Nah, kita masuk nih ke poin yang pertama ya, ke materi pertama tentang Google Search. Nah, kita tahu ya secara data gitu ya, kalau kita cari tahu di Google, itu ada sekitar 3,5 miliar pencarian terjadi di Google Search ya. Nah, sama halnya ya kita ya teman-teman juga di sini, kita kalau mencari informasi ya, kita mau belanja online atau mungkin mencari review nih, kita masih bimbang gitu ya, apakah produk ini bagus atau tidak kan, kita cari reviewnya, atau juga kita mencari lokasi tertentu ya, misalnya kita cari pet shop terdekat gitu ya dari lokasi kita gitu ya, direction di Google Map dan lain-lain ya. Nah, itu kan kita menggunakan Google Search tentu saja gitu sebagai alatnya ya. Dan kita juga tahu ya bahwa misi Google ini adalah mengelola semua informasi yang ada di internet sehingga mudah untuk diakses ya dan digunakan gitu. Jadi Google pendapatan terbesarnya tentu saja dari iklan ya, kita ketahui seperti itu. Tapi tentu saja Google tidak hanya fokus kepada pengiklan ya, pengiklannya, tapi Google juga tentu saja sangat peduli dengan penggunanya gitu, karena kalau misalnya seandainya Google tidak fokus kepada bagaimana Google bisa memberikan informasi yang relevan dan seterusnya, kan Google juga bisa ditinggalkan oleh penggunanya begitu ya. Makanya mungkin kehadiran ChatGPT juga bisa jadi ancaman serius nih buat Google saat ini ya teman-teman, kalau tidak terus berinovasi dan menjaga kualitasnya tadi ya. Nah, nah, di sini ya, kita masuk nih ke yang kedua nih, bagaimana sih sebenarnya Google Search Ads gitu ya dapat terhubung dengan market kita. Nah, mungkin teman-teman yang sudah punya bisnis gitu bertanya, duh, saya mau apa namanya menggunakan Google Search Ads ya atau iklan Google ini, apa mungkin gitu ya bisa membantu bisnis saya terhubung gitu dengan potensial pembeli gitu ya. Nah, di sini saya coba ceritakan atau kasih gambaran gitu ke teman-teman ya. Nah, misalnya di sini ada yang namanya Luka ya. Luka melakukan pencarian di Google gitu ya. Nah, dia mengetikkan keyword di Google ya, sepeda lipat terbaik. Jadi si Luka ini memang lagi berniat gitu ya untuk membeli sepeda lipat nih. Nah, maka dia mengetikkan sepeda lipat terbaik. Nah, terus dia ya akan melihat banyak hasil pencarian yang ditampilkan oleh Google gitu. Jadi kan kita juga tahu ya, tiap hari kita pakai Google, kita tahu ada banyak jenis hasil pencarian begitu ya. Kalau dikategorikan ada di atas yang ada gambarnya ya, ada harganya, itu disebut sebagai shopping ads. Ada juga di bagian bawahnya ya iklan, ada label sponsor kalau sekarang ya, kalau dulu ad. Nah, itu namanya text ad. Di bagian bawah kadang kalau terkait dengan lokasi atau tempat gitu ya, itu ada Google listing ya, yang kita daftarkan dulu bisnis kita di Google My Business atau Google Profile ya, sekarang bisnis profile. Dan juga di bawahnya lagi adalah organik. Nah, ini mungkin yang teman-teman ketahui atau kenal dengan SEO gitu ya. Nah, kita asumsikan saja ya si Luka ini mengklik iklan di Google. Kenapa iklan juga menjadi lebih penting dalam hal ini ya, gitu, bukan membeda-bedakan yang tadi semuanya, tapi iklan itu posisinya di atas, ya kan, di atas. Jadi potensi untuk dikliknya tentu saja lebih besar gitu kan, ketimbang yang
hasil pencarian organik begitu ya. Tapi semuanya penting lah ya, semuanya penting. Nah, kemudian Luka diarahkan nih ke halaman situs sepeda lipat. Nah, kenapa diarahkan? Ya karena dia mengklik iklan ya. Iklan pasti memiliki halaman destinasi ya kan, diklik masuk ke halaman sepeda lipat ya, dia pasti baca informasinya segala macamnya ya. Nah, dia suka dengan apa yang dia lihat dan sudah sesuai dengan apa yang dia cari. Nah, tapi dia masih pikir-pikir nih katanya ya untuk melakukan transaksi di situs tersebut. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Ya dia mengeksplor lagi ya, seperti halnya kita juga tidak langsung mencari. Ada sih beberapa kasus mungkin dalam konteks yang urgensinya tinggi gitu ya. Mungkin aduh aki mobil nih tiba-tiba bermasalah gitu ya. Nah, udah pasti kita akan nyari bengkel panggilan dan pengennya cepat langsung klik telepon bahkan gitu ya. Seperti itu. Tapi mungkin kalau kalau dalam konteksnya Luka ini, dia membeli sepeda lipat gitu ya, tidak urgensinya tidak begitu tinggi, dia pasti mencari yang terbaik ya, membaca reviewnya dan seterusnya. Nah, dia mengeksplor lagi hasil pencarian lainnya, ya kan? Dia mengklik toko sepeda lipat, dia tertarik membelinya, tapi harganya ternyata lebih mahal nih dari website sebelumnya. Ya, dia eksplor lagi, dia masuk ke Google listingnya, ya kan? Dia lihat, wah, harganya ternyata mahal nih di sini. Nah, hingga akhirnya Luka kembali lagi ke website sebelumnya ya, tapi mungkin kembalinya setelah beberapa jam nih, dia makan dulu atau bepergian dulu atau ketemu temennya ya. Dia membuka situsnya di mobile phone-nya ya, di handphonenya, dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli sepeda lipat tersebut ya. Biasanya misalnya kalau di Indonesia itu kita klik tombol chat via WhatsApp. Nah, gitu ya. Dia terhubung dengan si penjual sepeda lipat tersebut. Nah, dengan seperti itu kan teman-teman punya gambaran ya, bagaimana begitu mudahnya, sebenarnya simple aja ya perjalanan dari Luka ini ya sebagai potensial pembeli dari penjual sepeda lipat tersebut bisa terhubung dengan uh, produk atau si admin dari penjual sepeda lipat tersebut gitu ya teman-teman ya. Ini gambarannya. Nah, dari sini kan teman-teman juga berpikir, oh iya, ternyata nih bisnis saya boleh juga nih dicoba gitu ya di Google Ads gitu ya, dipromosikannya gitu. Mudah-mudahan bisa nih seperti kita ketemu seperti Luka nih gitu kan. Nah, market kita gitu ya. Nah, sekarang ya saya mau masuk ke dalam marketing objektif ya teman-teman ya. Jadi dalam digital marketing itu pasti ya kita ketemu dengan istilah gini ya, marketing objektif. Nah, jadi marketing objektif ini ibaratnya tujuan kita lah ya dalam beriklan gitu ya, atau promosi itu apa gitu. Jadi macam-macam. Nah, yang pertama ada yang namanya drive sales ya. Nah, kalau ketemu dengan istilah drive sales atau sales gitu ya, atau conversion gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan kita fokus untuk meningkatkan penjualan atau transaksi ya. Jadi dia penjualan, sales atau bahkan nilai transaksinya gitu ya. Nah, ini contohnya. Toko sepeda lipat ingin meningkatkan jumlah penjualannya di toko online-nya. Begitu ya. Nah, jadi dia menggunakan objektif ini agar sistem atau Google-nya itu tahu ya, oh si website ini tuh dia pengennya seperti ini ya gitu, meningkatkan jumlah penjualannya atau transaksinya gitu ya. Itu tujuannya. Nah, terus juga ada yang namanya generate leads, teman-teman ya. Nah, kalau generate leads ini fokus untuk mendapatkan data prospek ya. Prospek itu istilah lain dari calon pembeli ya, calon customer. Nah, contohnya misalnya sebuah PPC agency fokus untuk mendapatkan data prospek ya lewat kontak form ya di situsnya gitu. Nah, biasanya kan kalau prospek ini akan di follow up secara berkala ya kan teman-teman. Oh, datanya nih kita udah dapat gitu ya, kita pasti punya admin ya atau customer service yang akan bertanya gitu ya, apa namanya ya, memfollow up gitu ya, bagaimana mungkin apakah orang itu cocok gitu ya untuk menjadi customer kita gitu ya, dan tertarik untuk membeli produk kita. Nah, terus juga ada lagi yang namanya boost traffic ya, atau website traffic gitu ya. Nah, kalau ini fokus untuk meningkatkan
jumlah kunjungan di situs ya. Contohnya gitu, sebuah hotel baru berharap dapat meningkatkan brand awareness-nya dengan memperbanyak jumlah pengunjung situs gitu. Jadi dia pengen ada informasi baru gitu ya, pengen orang lain tuh tahu gitu, oh ada website ini gitu di lokasinya di sini gitu ya. Atau mungkin sebuah brand otomotif gitu ya baru rilis produk barunya atau facelift gitu misalnya motor atau mobil gitu ya. Nah, itu biasanya kalau tidak traffic ya brand awareness gitu ya yang di apa namanya difokuskan gitu. Nah, misalnya kayak saat ini kita juga lagi ada kerjasama dengan Mitsubishi ya kan. Nah, dia ada produk baru ya itu justru objektifnya hanya sebatas impression gitu. Jadi dia bikin sebuah video yang sangat menarik, memberikan informasi. Nah, baru kita bantu untuk mendeliver videonya itu biar orang lain tahu. Nah, itu kan berbeda-beda ya gitu setiap bisnis. Itu ada yang traffic, ada yang brand awareness, bahkan ada yang tadi leads ya, prospek ya, ada juga yang value dari transaksinya ya. Nah, di sini ada 3 komponen utama nih dari sebuah campaign ya, biar gampangnya enggak teman-teman jadi punya gambaran. Nah, ada targeting ya, ada message-nya, ada bidding. Nah, targeting itu apa ya? Atau bahasa Indonesianya ini penargetan, teman-teman. Nah, targeting ini menjangkau target audience maksudnya ya, yang kita inginkan. Bisa melalui keyword ya, bisa ada yang namanya dynamic search ya, otomatis gitu, dynamic. Ya tentu saja bisa berdasarkan audience gitu ya, atau orang-orang gitu yang kriteria tertentu nih yang kita inginkan. Maupun content placement. Content placement itu, oh kita mau iklannya munculnya di detik.com nih, atau mau di kompas.com, itu maksudnya content placement ya. Nah, begitu juga dengan message-nya nih. Gunakan responsive search ads untuk menampilkan bisnis Anda di depan orang yang sedang mencari produk atau layanan yang Anda tawarkan. Nah, responsive search ads ini bentuk atau format dari iklan Google Search ya yang terbaru gitu. Karena kalau teman-teman yang sudah bertahun-tahun mengikuti atau menggunakan tuh transformasinya berubah-ubah gitu ya. Nah, sekarang responsive search ads ya. Nah, kemudian ada juga bidding. Bidding ini kita artikan sebagai penawaran lah ya, kita penawaran atau bahasa detailnya kalau di sini bidding strategi ya, gunakan bidding strategi yang sesuai dengan objektif yang bisnis Anda inginkan. Nah, jadi sebuah penawaran tapi disesuaikan dengan objektifnya apa gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu nih di slide berikutnya. Nah, jadi kalau di Google Ads itu kita mengenal ada banyak ya untuk bidding strateginya. Nah, biasanya nih yang teman-teman yang baru belajar tuh suka bingung juga sih ya, mulainya dari mana, atau seringkali yang masuk chat ke saya itu, duh kenapa nih nggak bisa tayang iklannya, ternyata salahnya di sini gitu. Jadi ini itu sebenarnya bagian yang sangat mendasar ya yang harus teman-teman ketahui. Nah, singkat aja nih saya coba kasih tahu ya, di sini kebagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Ada yang otomatis, ada yang manual, gampangnya gitu aja. Otomatis memang paling banyak dan paling direkomendasikan tentu saja ya, gitu. Nah, ada maximize click ya. Kalau teman-teman objektif conversion-nya pengen boost traffic tadi ya, yang kita bahas sebelumnya, berarti Google bilang, udah pakai aja maximize click, kita akan bantu untuk boost traffic, kan gitu ya. Nah, maximize conversion, nah ini yang goalnya adalah leads tadi ya. Udah kalau memang mau leads ya, udah pakai saja maximize conversion, nanti dari sisi Google juga akan mengoptimalkannya ke conversion gitu ya, atau ke prospek gitu ya. Juga ada yang namanya maximize conversion value. Nah, ini ya, objektif yang drive sales tadi ya. Dia bukan cuma conversion, tapi dia harus ada nilai value. Value dalam hal ini tuh nilai transaksi ya. Kemudian ada target impression share. Nah, target impression share ini kita mau posisi iklan kita itu dalam tanda kutip ya kayak dipaksa gitu ya untuk bisa posisinya lebih di atas, selalu di atas misalnya gitu. Tapi ada kalanya
atau seringkali bahkan harganya akan jadi mahal ya untuk harga per kliknya, apalagi kualitas dari iklan kita masih biasa-biasa aja begitu. Jadi terlalu difokuskan terhadap nilai bidnya saja gitu maksudnya ya. Tapi ada beberapa kondisi memang kita ingin gitu iklan kita selalu di atas. Nah, biasanya misalnya dalam brand keyword ya, misalnya keyword kita, karena kan brand kita gitu ya, kan brand kita juga bisa di bidding atau sama Google sama kompetitor ya. Nah, kita mau kalau orang mengetikkan brand kita, jangan kompetitor yang muncul gitu, harus iklan kita, harus website kita. Itu boleh kalau yang seperti itu, ya kan? Target impression share. Nah, atau juga bahkan brand kompetitor gitu, kita mau mau lebih stand out nih gitu ya, posisinya di atas kalau ada orang yang mengetikkan brand tertentu. Jadi ceritanya kita mau apa namanya menarik gitu ya, menarik customernya dari kompetitor gitu ya. Dalam kasus-kasus seperti itu justru bisa aja gitu kita menggunakan target impression share. Tapi jangan semua keyword ya, itu biasanya juga tidak efektif, apalagi teman-teman berbanding terbalik dengan goal utamanya gitu ya. Nah, kalau manual bid strategy itu sebenarnya itu gabungannya, bisa kita fokus ke klik atau bisa juga kita fokus ke conversion, tapi cara manual lah gitu ya. Cara manual yang mungkin lebih sedikit ya, saya ketemu kasus seperti itu, bisa mungkin 1 dari 10 atau dari 20 klien kita yang bukan maunya sih, dia nggak tahu itu harus pakai apa, tapi kita harusnya kita memilih manual CPC. Itu biasanya yang memang fokusnya ke konversi, tapi pengen cari CPC-nya yang rendah saja, yang harga kliknya rendah, tidak mau yang bermain di kompetisi yang harganya mahal. Ya mau nggak mau berarti manual CPC enhance gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Google itu sudah menyiapkan banyak pilihan buat kita. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana sih AdRank ya? Namanya itu AdRank ya, menentukan ranking iklan gitu. Kalau teman-teman di sini pernah belajar SEO gitu ya, itu ada dulu namanya PageRank gitu. Karena ini sama-sama Google yang punya ya istilahnya. Nah, kalau si iklan itu namanya AdRank gitu. Nah, namanya AdRank berarti ranking iklan ya. Itu sebuah sistem yang menilai ya atau menentukan posisi, ranking kan posisi ya, posisi dari iklan. Ada 5 bagian yang Google kasih tahu kita gitu, sehingga kita bisa memahami cara kerja Google seperti apa, dan apa namanya, kita jadi tahu apa sih yang perlu kita optimasi lah gitu ya. Nah, yang pertama ada bid ya, kedua ad rank threshold, ketiga context of query, ada ad extension impact ya, ada auction time, ad quality. Ini coba kita bahas secara singkat satu persatu ya. Nah, kita masuk ke bidding dulu ya, atau bid. Saat Anda menentukan bidding ya, Anda sedang bayarkan setiap kali iklan Anda menerima klik ya. Jadi, nah bidding ini kan sama halnya kayak kita menawarkan kepada Google ya, kita siap untuk membayar berapa gitu ya. Nah, kalau apa namanya terjadi klik gitu. Cuman kita karena tadi pakai auto, kadang seringkali kan Google sebenarnya yang menentukan ya naik turunnya bid kita gitu. Jadi by system sih kebanyakannya gitu ya. Besarnya biaya tidak selalu sama dengan nilai yang Anda tentukan. Anda bisa merubahnya kapanpun Anda mau. Ya sebenarnya kalau itu sih segala sesuatunya kita bisa kita bisa rubah lah intinya gitu ya. Nah, bentar. Nah, sekarang kita masuk ya ke ad rank threshold ini ya. Nah, bid ya, ad rank threshold. Nah, ada istilah namanya ad rank threshold ya. Nah, Google memiliki ambang batas kualitas iklan yang dapat ditayangkan di hasil pencarian untuk setiap posisi. Iklan yang tidak memenuhi ambang batas ini tidak dapat ditayangkan gitu ya. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui si ad rank threshold ini sebenarnya bekerja di balik layar ya. Kita tidak tahu gitu bagaimana persis nilainya atau gimana datanya, karena intinya itu setiap momen itu kan dalam setiap detik itu kan terjadi pencarian segala macamnya ya teman-teman ya. Nah, itu akan terjadi ad rank threshold yang berbeda-beda gitu. Nah, artinya kalau slot iklan itu kan tentu saja jauh lebih sedikit ketimbang advertiser yang memperebutkan slot iklan. Ya kita kan bersaing di situ, pengen masuk di slot iklannya Google kan. Nah, akan ada ad rank threshold gitu. Makanya di beberapa
di setiap keyword, di setiap tingkat kompetisi, di setiap momen itu ad rank threshold-nya itu beda-beda gitu ya. Jadi makanya iklan kita kadang muncul, kadang tidak muncul gitu ya, di waktu-waktu tertentu munculnya dan seterusnya. Jadi akan ada perhitungan yang kompleks sebenarnya ya di belakang cara kerja si Google Ads ini gitu teman-teman. Nah, kemudian ada context of query. Nah, Google juga menghitung ad rank ini berdasarkan search term query yang orang gunakan, lokasi, waktu, jenis perangkat, dan sinyal-sinyal lainnya. Nah, jadi Google ini paham betul ya masing-masing penggunanya gitu ya. Saya mencari informasi, teman-teman semua di sini mencari informasi itu Google tahu nih si A, si Luka tadi ya. Oh mungkin memang si Luka ini dia hobinya memang dia masuk dalam komunitas sepeda misalnya gitu ya, atau dia sebelum mencari sepeda lipat di Google pun dia memang browsing gitu di website gitu mencari informasi tentang sepeda dan seterusnya misalnya. Nah, Google sangat memahami itu ya. Kita itu menggunakan Gmail, menggunakan Google Map gitu ya, menggunakan Google Search, YouTube dan segala macamnya, browser pun Pak Google Chrome ya. Google tentu saja memahami masing-masing kita. Nah, konteks dari query yang kita ketikkan itu juga akan Google jadi tahu ini orang sebenarnya potensinya besar nggak sih untuk mencari atau untuk membeli itu produk si advertiser A gitu ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi juga posisi iklan tentu saja, ya kan? Nah, kemudian itu tadi berapa tiga hal gitu. Terus ini yang mungkin kita lebih kontrol ya menurut saya ya. Ad extension impact ya. Nah, Google mengestimasikan bagaimana extension atau sekarang namanya aset ya, teman-teman. Jadi bukan extension lagi dan ad format ya, format iklan yang kita gunakan itu akan berdampak pada performa iklan. Nah, sedikit ya tentang apa namanya di aset atau extension gitu ya. Yang mungkin buat teman-teman aja yang belum tahu bahwa extension atau aset sekarang namanya itu informasi yang muncul tuh bersama iklan ya. Jadi di bawah iklan itu ada informasi. Ini contohnya ya di sini kita lihat oh ini apa namanya ada yang namanya site link extension ya, ada informasi seperti ini, terus juga ada informasi tambahan seperti ini disebut call out, ada juga seperti ini formatnya disebut sebagai structure snippet, ada juga seperti ini nomor teleponnya muncul, ini sebagai call ya extension, call asset sekarang ini sebagai location asset gitu ya. Ini sebagai promotion asset gitu. Jadi ada macam-macam nih yang bisa kita gunakan di Indonesia. Ada juga sih yang tidak cocok di Indonesia, misalnya yang memasukkan harga gitu ya, tapi dia belum ada rupiah atau IDR gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa explore aja mana yang apa namanya cocok kita gunakan dan terus berkembang ya. Sekarang ada lagi yang image extension dan seterusnya gitu. Nah, itu seputar extension. Terus ada lagi satu lagi ya, auction time ya, ad quality. Jadi kualitas iklan tapi yang dinilainya secara real time ya. Real time itu setiap momen yang saya bilang tadi ya, setiap momen atau setiap detik lah gampangnya pencarian itu terjadi gitu. Nah, di situ secara real time itu Google melihat kualitasnya. Ya, kualitasnya. Dan ini juga sebenarnya berbeda dengan metrik quality score yang kita lihat ya. Kalau quality score itu dia historical data yang sudah lampau ya, tapi kalau ad quality itu real time. Nah, Google Ads juga melihat seberapa relevan dan bermanfaat iklan dan website Anda untuk orang yang melihatnya. Hal ini terkaitnya ada kaitannya memang dengan quality score ya. Tapi ad quality itu kayak lebih ya real time ya, sangat fleksibel gitu. Nah, melihat tadi konteks apa segala macam ya untuk menentukan posisi gitu iklan ya. Nah, di sini masuk nih terakhir ya 3 faktor utama yang mempengaruhi kualitas iklan. Nah, dari sini kan berarti teman-teman juga dapat nih tipsnya gitu. Oh, kalau saya bikin iklan berarti kalau saya bikin campaign gitu ya, iklannya harus gimana ya gitu. Terus juga formatnya harus gimana ya, landing page-nya harus gimana. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan 3 faktor ini karena dia mempengaruhi kualitas iklan. Pertama ada yang namanya expected click through rate ya, atau CTR lah disingkatnya ya. Expected CTR ini ya, seberapa besar kemungkinan iklan ya diklik ya saat iklan ditayangkan terhadap keyword tersebut, terlepas dari ad position,
extension atau aset ya, dan format iklan lainnya yang dapat mempengaruhi visibilitas iklan Anda. Jadi ini tuh sebuah prediksi dari Google ya, sebuah prediksi dari Google. Oh, kalau kata Google tuh kalau saya munculin iklan ini kira-kira peluang untuk terjadi kliknya itu berapa persen ya? Nah, itu maksudnya expected CTR ya. Nah, bagaimana sih kita bisa membantu memaksimalkan nilai ini gitu ya? Nah, ini ada beberapa poin yang saya tulis di sini ya. Ada yang namanya ad strength. Ya, bisa kita optimalkan nilainya itu sebagai indikator kualitas iklan juga. Ada yang namanya dynamic keyword. Kita bisa berikan kesempatan Google juga untuk bisa mengenerate headline yang lebih relevan ya kan. Ada juga ad variation. Ada juga satu yang baru, ada saya lupa deh namanya. Ya, mirip-mirip dengan dynamic keyword ininya ya, cara kerjanya. Nah, tapi saya pernah bikin videonya sih di YouTube di Jimaya. Nanti teman-teman bisa lihat juga tuh terkait hal ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya ad landing page experience. Jadi kita membuat landing page juga harus bagus ya kata Google ya. Landing page yang bagus akan meningkatkan conversion rate, ya kan? Selain itu Google juga menilai kualitas landing page sebagai bagian dari nilai quality score dan dapat mempengaruhi posisi iklan dan harga CPC gitu. Jadi bahkan ya di luar dari Google menilai pun namanya landing page itu harus serius dikerjakan dengan baik ya, baik itu kata-katanya maupun desainnya atau ya clean lah gitu. Jadi bukan harus dibuat terlalu cantik seperti apa, tapi rapi gitu ya, orang mudah untuk memahami informasinya, headline-nya relevan ya kan, cepat ya di load-nya gitu dan seterusnya ya. Nah, ini tipsnya ya, teman-teman bisa memanfaatkan data Auction Insight untuk melihat kualitas landing page, dan ada landing page ya, menu landing page juga di Google Ads ya, kita bisa lihat seperti apa landing page kita. Ada juga Lighthouse Report, kita bisa lihat mungkin bagaimana landing page kita kurang Google friendly lah ibaratnya gitu ya. Nah, dan kita juga bisa lihat cek kompetitor kita ya di Google, perhatikan landing page-nya seperti apa gitu. Jadi kita coba banding-bandingkan lah gitu. Jadi kalau menurut kita udah bagus, apalagi kalau menurut kita masih jelek, lu gimana gitu ya, berarti harus dibenerin juga landing page ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah ad relevance gitu. Jadi relevansi lah ya, berfungsi untuk mengukur seberapa relevan iklan dengan apa yang orang cari di Google gitu. Nah, Google ingin memastikan iklan yang tayang ini memberikan informasi yang sesuai bagi pengguna. Dan ketiga faktor utama ini tuh Google membandingkan kita dengan kompetitor ya. Makanya kalau kita lihat secara teknis gitu ya, metriknya itu ada above ya, average dan below gitu ya. Nah, jadi itu perbandingan dengan pengiklan lainnya lah. Kira-kira kita ya rata-rata mirip dengan pengiklan lainnya, atau kita sudah di atas rata-rata pengiklan lain, atau kita kualitasnya di bawah gitu pengiklan lain. Teman-teman bisa menilai itu juga ya kan. Nah, kemudian tipsnya ya kan, kita bisa gunakan keyword pada iklan tentunya ya. Relevansi ini sangat erat dalam hal ini kaitannya ya. Keyword yang kita gunakan di dalam ad group itu relevan dengan apa yang kita tulis ya di iklan gitu. Nah, ini akan panjang memang kaitannya nanti dengan campaign structure, bagaimana sih kita membuat struktur campaign itu detail gitu ya, sehingga secara tidak langsung ini akan mendorong ad relevance juga lebih baik sih gitu. Nah, justru banyak kekurangan, banyak kesalahan menurut saya yang tidak sesuai dengan best practice itu campaign structure gitu. Jadi kayak digabung semua keyword gitu ya, atau keyword yang tidak setema juga digabung gitu. Nah, akan kaitan dengan ini. Nah, biasanya saya akan bagi porsinya 70-30 ya kan. 70% itu si keyword itu harus masuk ya ke dalam iklan ya, dan 30%-nya itu bisa dimasukkan unique selling point dari bisnis kita atau promosinya apa gitu ya, itu bisa disesuaikan. Jadi memang iklan Google meminta kitanya itu harus ada variasinya ya, jadi bukan mirip semua gitu, itu juga mengurangi nilai bahkan loh itu, makanya 30%-nya itu harus unik sebutannya gitu ya. Nah,
Oke, nah ini teman-teman kan waktu terbatas ya, kita hanya punya waktu 1 jam. Saya bilang tadi informasi ini saya sebisa mungkin sampaikan dengan sangat cara saya yang sangat saya bisa gitu, yang mudah gitu ya. Mudah-mudahan juga benar teman-teman di sini yang belum pernah pun bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tapi mungkin juga buat sebagian teman-teman saya juga terlalu cepat menyampaikannya, misalnya begitu ya, dan sehingga masih kurang memahami gitu ya apa yang saya sampaikan. Nah, teman-teman di sini bisa kalau ada waktu luang coba masuk aja ke website digimaya.com. Di situ scroll aja paling bawah deh, nanti akan ada form di mana saya akan kasih tips-tips secara reguler gitu ya terkait dengan Google Ads, karena memang si Digimayanya sampai saat ini memang fokusnya di Google Ads. Kita sebagai Google Premier Partner Agency juga. Jadi nanti ya ini khusus buat teman-teman yang memang suka gitu atau ingin mengikuti tips atau trik ya seputar Google Ads terbaru gitu yang akan saya kirimkan langsung ke email. Nanti coba dicek aja ya. Nah, ini sekilas aja ya, kita walaupun si Digimaya memang bisa dibilang belum terlalu lama, tapi saya pribadi sudah lama sekali. Pertama kali menggunakan Google Ads itu seingat saya entah 2010 atau 2011 lah, jadi kayak udah lama gitu ya. Dan kita sudah banyak sekali membantu bisnis ya, dari skala kecil, menengah, skala besar pun sudah banyak itu kita kerjakan begitu dengan berbagai goal tentunya ya, berbagai objektif gitu. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman tertarik untuk belajar, saya juga bisa support gitu kan ya. Atau mungkin juga dari sebagian teman-teman punya bisnis yang tidak punya waktu untuk belajar atau tidak punya tim itu untuk mengerjakannya, yang mudah-mudahan juga kita bisa berkolaborasi dengan baik begitu ya. Nah, kemudian di sini saya mau sampaikan, nanti mungkin dari Dina juga akan sampaikan bahwa di Okademi ya kan sudah ada materi tentang Google Ads ya kan, dan saya juga yang membuat materinya berjudul Bisnis Profit dengan Google Ads ya. Materi ini kita susun bersama tim Okademi ya, kita susun semudah mungkin ya kan, sehingga teman-teman yang baru masuk ya dalam Google Ads, yang baru mencoba itu tidak terlalu mendapatkan kesulitan gitu untuk belajarnya. Dan ya, Okademi juga memfasilitasi kita untuk bisa komunikasi di grup khusus ya. Jadi biasanya kalau sudah praktek ada kesulitan, ada kendala, itu kita coba diskusi di situ gitu ya. Nah, kemudian beberapa yang kita tawarkan juga ya dari Okademi. Yang pertama mungkin gitu ya, ada teman-teman yang selalu bermasalah dengan akun gitu ya, sudah kayak di blacklist lah gitu ya dari Google. Nah, Okademi menawarkan ada sewa akun gitu. Jadi teman-teman nanti coba bisa hubungi tim Okademi untuk menanyakan seputar hal itu ya, itu lebih detail lagi. Kemudian juga Okademi punya sistem ya, landing page dan selling system dengan order online gitu. Jadi orderonline.id teman-teman mungkin sudah lebih familiar ya. Nah, itu punya fitur bagaimana kita lebih mudah untuk membuat landing page ya. Seperti tadi Google bilang landing page itu harus bagus. Nah, dari fitur landing page ini itu sudah sebagiannya sudah Google friendly lah ya, cepat dan segala macamnya. Tinggal teman-teman mungkin melatih bagaimana menampilkan informasinya lebih relevan lagi gitu. Dan yang terakhir jasa optimasi campaign Google Ads oleh Digimaya ya kan. Nah, mungkin teman-teman ini khusus yang punya bisnis tapi tidak punya cukup waktu ya, atau mungkin tidak punya tim, atau mungkin susah juga ya mau merekrut karyawan yang full time begitu ya, mungkin bisa coba kerjasama dengan Digimaya. Jadi kita anggap aja sebagai bagian dari tim bisnis teman-teman untuk mengerjakan atau mengelola kampanyenya. Dan nanti kita juga bisa kasih promo spesial, mungkin nanti promonya seperti apa kita bisa bahas secara personal ya, untuk teman-teman yang berlangganan akun whitelist lah ya sebutannya dari Okademi. Nah, seperti itu saja pemaparan dari saya. Mungkin teman-teman
ada yang bertanya, kalau saya lihat chatnya ada 83 chat nih, dan yang hadir alhamdulillah ada 152 orang. Oke Dina, apakah bisa masih dengar suara saya? Bisa coba suaranya? Oke, Mas. Iya, Mas. Ya, Makasih banyak ya. Wah, terima kasih Mas Rendra atas pemaparan materinya. Materinya daging semua ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman kelihatannya udah sangat antusias sekali. Sudah banyak banget nih yang bertanya, Mas, di kolom Q&A dan juga di kolom chat. Tapi untuk info lagi ya, teman-teman, pertanyaannya yang akan kita bantu itu yang di kolom Q&A ya. Nah, langsung aja ya, Mas Rendra ya. Sudah banyak yang bertanya nih. ya. Untuk pertanyaan pertama nih, yang paling cepat yaitu adalah Mas Ahmad. Mas Ahmad bertanya katanya, apakah beriklan di Google Ads biayanya bisa diatur sendiri atau otomatis dari Google Ads? Terima kasih Mas, mohon Ya, bantuannya. Katanya gitu baik, Mas. langsung aja ya Dina, karena waktu juga terbatas, langsung saya jawab. Jadi jawabannya tentu saja Boleh. ya, kalau bicara soal budget itu sangat fleksibel gitu ya. Bahkan teman-teman berapapun menurut saya dicoba aja gitu ya. Mungkin ini berbeda dengan kalau di periklanan sebelah TikTok Ads misalnya, oh harus masukin nih 200.000 misalnya gitu kan. Nah tapi di Google kan nggak masalah gitu, teman-teman mau mulai dari 50.000 pun gitu, atau mau nyoba-nyoba gitu 30.000. Menurut saya namanya belajar gitu. Yang penting harus dicoba dan dipraktekkan gitu teh. Ya. Oke Mas, makasih banyak untuk penjelasannya. Jadi boleh dicoba aja ya Mas Ahmad, biar langsung bisa ngiklan dan makin cuan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ini udah ada yang raise hand juga. Boleh Mbak Dewi Rahma mau on cam, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dina. Selamat sore Mbak Oke, Mbak. Diana. Selamat sore. Ya, Saya selamat mohon sore. izin bertanya ya Mas. Saat ini saya tuh sebagai business owner ya Mas. Kebetulan usaha saya itu di bidang makanan gitu. Nah, terus untuk promosinya itu saat ini saya masih pakai WA dan Instagram. Nah, rencananya memang saya ingin beriklan di Google Ads. Nah, ada dua pertanyaan nih Mas Rendra ya. Yang pertama, untuk pemula nih Mas, kira-kira spend budgetnya berapa ya Mas agar menghasilkan leads yang optimal gitu Mas untuk kita conversion rate. Terus yang kedua, untuk bisnis di bidang makanan, sebaiknya itu segmentasi umur yang paling tepat ketika kita melakukan iklan di Google Ads itu dari umur berapa sampai umur berapa Mas agar iklan kita menjadi efektif. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya langsung jawab saja ya. Jadi kebetulan juga ya di Jimaya kita punya klien yang bagus, yang sukses juga itu sampai sekarang bergerak di bidang catering ya, makanan mungkin walaupun makanannya berbeda ya, kita catering atau makanan yang ya bisa dikirim juga ke semua orang di Jakarta ya. Memang dia kalau yang seperti itu kan lokal bisnis ya. Dan kebetulan kalau yang kita jalanin itu untuk catering memang semua channel ya, semua channel kalau saat ini karena budgetnya juga udah lumayan besar. Jadi semua channel itu maksudnya dari Google Search-nya, dari apalagi kalau saya bilang ya Discovery, ada display, ada YouTube gitu ya, Performance Max dan lain-lain lah, semua yang ada di Google gitu. Itu kita lakukan gitu karena kita berharap ingin menjangkau dari segala sisi lah intinya gitu ya. Nah, kalau bicara budget sih sebenarnya kurang lebih balik lagi ya seperti yang tadi itu sebenarnya karena kita sendiri yang menentukan. Dan kalau kita melihat kan budget itu kita bisa melihat juga sih sebenarnya estimasi estimasi kasarnya aja dari harga per kliknya, atau kalau ada teman yang sudah punya bisnis serupa, misalnya kayak saya deh yang udah jalanin, misalnya berapa sih kira-kira benchmarknya, saya juga mau jalanin bisnis catering gitu ya. Oh kita dapat misalnya cost per konversinya 20.000 katakan. Oh ya itu ya udah, itu menjadi satu bagian apa namanya perhitungan awal aja gitu. Kalau misalnya mau mendapatkan 10 leads ya udah tinggal dikali aja 10 gitu 20.000-nya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya juga karena fleksibel ya, tapi kalau misalnya juga benar-benar sangat baru, ya dicoba aja ini mungkin ya apa namanya, sesuaikan kondisinya gitu. Misalnya 1 bulan, misalnya 1 harinya 100.000. Tapi balik lagi sih sebenarnya kalau kalau saya di Jimaya gitu, karena kita juga tidak semua kondisi kita bisa pegang juga ya, karena kita juga ingin mendapatkan
efektif mungkin dari sisi waktu juga data yang didapatkan itu sebenarnya kalau kita tetap merekomendasikannya 200.000 per hari untuk per campaign sebenarnya. Cuman saya tahu itu sebagian dari teman-teman masih merasa banyak yang berat juga gitu untuk menjalankan itu sih gitu. Jadi dari kalau memang tadi rekomendasi misalnya saya bilang 200.000 per hari atau 6 juta per bulan ya untuk satu campaign, saya pikir ya udah abaikan itu dan mulai aja dari berapapun dan nanti lihat hasilnya begitu berapa yang bisa kita dapat karena itu sangat fleksibel sekali gitu ya mungkin seminggu pertama seperti itu nanti kita bisa naikin juga gitu ya kalau memang kita rasa hasilnya juga kita lihat sangat membaik dari waktu ke waktu. Kira-kira ada yang belum kejawab nggak ya tadi ya? Saya takut ada 2 pertanyaan. Yang satu lagi Mas terkait segmentasi untuk Oh umur ya, ya Mas. segmentasi ya. Oke, saya langsung jawab. Segmentasi ya. Kalau misalnya konteksnya seperti Google search sih utamanya ya. Kalau Google search itu sebenarnya keyword itu menjadi satu indikator yang terlalu sangat kuat sebenarnya. Jadi Google sendiri sebenarnya tidak merekomendasikan untuk menyesuaikan lagi secara demografik misalnya umur gitu ya atau gender karena siapapun itu kondisinya bagaimanapun itu selama yang orang ketikan di Google itu sesuai gitu itu berarti traffic yang dihasilkan orang-orang yang datang itu sudah sesuai begitu ya. Nah, kecuali mungkin non search ya iklan lainnya begitu. Nah, itu bisa saja gitu ya kita sesuaikan. Tapi kalau misalnya yang cocok seperti apa untuk bisnisnya ibu siapa tadi ya? Lupa saya. Nah, bisnis ibu ya. Nah, itu ya memang harus ibu mungkin lebih memahami seperti apa sebenarnya kan berjualannya udah berjalan beberapa lama ya. Kira-kira customer selama ini juga seperti apa sih? Apakah memang segmented banget dari sisi gender atau enggak gitu ya? Kalau misalnya produknya lipstick katakan gitu ya atau kosmetik ya itu udah kelihatan misalnya memang mau fokuskan ke cewek deh gitu ya sama mungkin saya kalau saya beriklan memang saya mau mencari prospeknya dari Digimaya sendiri lebih mengutamakan itu gendernya memang laki-laki karena saya hampir semua meetingnya kalau ini pasti dengan laki-laki gitu kayak perempuan jarang ketemu gitu ya yang memang kebutuhannya seperti ini gitu jadi kalau kondisinya seperti itu setelah kita jalankan sih bisa kita tentukan Ibu. Jadi, tapi kalau untuk konteksnya Google Search, saya pikir, Bu Dewi tadi ya, Bu Dewi tidak perlu harus memilih salah satu ya, karena keyword itu udah melebihi dari apa namanya signal yang lainnya lah gitu. Ya, begitu Bu Dewi ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rendra atas jawabannya. Semoga membantu pertanyaan dari Mbak Dewi ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan lainnya yaitu sudah ada yang raise hand lagi nih Mbak Najla Azarin. Boleh dipersilahkan? Halo Mbak Najla, boleh untuk diajukan pertanyaannya? Oke, karena memang Mbak Najlanya belum. Oh ya, sudah ada Mbak. Sudah terdengar belum Mbak? Soalnya saya sedang ngabe di sini. Mohon maaf sebelumnya. Oh iya, sudah kedengaran Mbak. Boleh dipaparkan pertanyaannya Mbak? Saya izin bertanya, pertanyaan saya agak banyak sih tahu di Google ini. Cuma saya tanya berapa aja. Saya izin bertanya, bagaimana kita menciptakan sebuah ads melalui Google yang unik, berbeda, eye-catching, khususnya untuk target audiens yang kita incar. Sedangkan target audiens yang kita incar itu memiliki berbagai preferensi yang berbeda-beda. Untuk kedua, bagaimana Google Ads sendiri dapat meningkatkan SEO, Search Engine Optimization, dan juga traffic online tujuan kita secara efektif tanpa harus mengeluarkan biaya lebih lanjut tadi Pak, atau bisa dikatakan cost efisien. Dan terakhir itu apa saja sih Pak aspek yang perlu diperhatikan agar proses marketing melalui Google Ads ini dapat berjalan optimal dan tidak melanggar ketentuan yang sudah diterapkan oleh Google sehingga ads kita ini tidak diterminasi akun kita atau diblokir. Terima kasih. Oh ya udah. Oke. Oke, Ada pertanyaan Mas jelas ya? pertanyaannya?
Ya, coba dulu Jelas ya, sebenarnya Mas? ada dua pertanyaan. Yang ketiga itu terkait dengan kebijakan sih sebenarnya ya, yang saya ingat. Jadi yang pertama itu bagaimana cara menciptakan membuat iklan lah intinya ya, yang eye catching gitu ya dan unik gitu di mata audiens yang cenderung memiliki preferensi masing-masing yang berbeda. Nah, ini kan benar ya, misalnya kayak gini deh, misalnya kayak kita pernah jual produknya itu Ambeien ya, produk Ambeien lah, obat ya, obat Ambeien. Nah, obat ambeien itu marketnya kalau kita perhatikan macam-macam gitu. Ada memang orang mencarinya itu ambeien untuk anak gitu. Itu beda ya untuk anak. Ada ambeien untuk ibu melahirkan atau ibu hamil, kalau nggak salah ya. Nah, itu segmentasi yang kedua itu beda juga tuh. Memang sengaja orang nyarinya gitu, obat ambeien untuk ibu melahirkan gitu misalnya ya, atau ibu menyusui gitu. Itu memang ada term itu ketika kita pelajari, dan anak gitu ada. Terus nanti ada lagi yang stadium 1, stadium 2 kayak gitu ya. Nah, dengan kita melihat memahami dari keyword-keyword yang ada gitu ya di internet yang terkait dengan produk tersebut, kita coba segmentasikan aja sedetail mungkin ya Bu ya Mbak ya, sedetail mungkin gitu, sehingga sebenarnya kan di situ kalau kita bilang unik atau eye catching, saya gabungkan deh istilah ini relevansi aja ya gitu. Nah, sehingga bagaimana caranya ketika orang itu mengetikkan misalnya obat ambeien untuk ibu menyusui misalnya. Nah, saya harus memastikan iklan yang muncul itu headline-nya juga sama persis gitu. Jangan yang biasa-biasa aja. Ya, iklan yang saya yang harus muncul itu memang misalnya solusi ambeien untuk ibu hamil dan menyusui, katakan gitu. Nah, dan ketika orang itu mengklik juga iklannya, itu landing page-nya juga kita sesuaikan gitu, si headline-nya terutama. Jadi headline-nya itu sama gitu, solusi untuk solusi ambeien untuk ibu hamil dan menyusui. Nanti di bawahnya misalnya baca 10 testimonial dari ibu hamil dan menyusui yang sudah terbantu dengan obat A. Ada tuh, nanti yang testimonial kita bikin aja gitu, ibu-ibu yang hamil dan menyusui gitu. Nah, kondisi itu sama disesuaikan juga ketika orang mencarinya itu obat ambeien untuk anak. Berarti kan iklannya juga headline-nya sesuai gitu ya, solusi ambeien untuk anak, dan landing page-nya juga kita harus bisa membawa kesan memang anak gitu ya, informasinya di situ gitu. Mungkin yang testimonial ibunya bicara soal anak saya bisa apa gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dengan relevan seperti itu strateginya, saya yakin itu secara tidak langsung juga akan menjadi eye catching dan unik ya di mata audiens yang beda-beda referensinya. Kemudian bagaimana Google Ads dapat meningkatkan SEO gitu ya. Nah, memang tidak bisa secara langsung sih sebenarnya ya si Google Ads ini bisa membantu SEO. Tapi paling tidak dengan beriklan di Google Ads kita punya kemampuan untuk memperkenalkan produk kita lebih cepat lagi ya kepada banyak orang begitu ya, sehingga itu juga bisa membentuk satu atau menumbuhkan brand keyword kita dari SEO gitu. Nanti di SEO-nya bisa kita kejar juga gitu ya dengan artikel-artikel organik begitu ya. Itu secara tidak langsungnya ya. Atau juga misalnya di SEO kita kan tidak mudah ya untuk mengejar banyak keyword ya, untuk mengungguli orang gitu ya, banyak keyword. Nah, si Google Ads kan mudah gitu. Kita jadi tahu mana keyword yang konversinya bagus, yang menghasilkan buat kita, mana yang enggak. Nah, mungkin dari keyword-keyword yang bagus itu bisa juga tuh dioptimalkan di SEO-nya gitu loh. Jadi bisa membantu lah ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Yang jawaban kedua, mungkin ada hal lain lagi ya bisa diulik lebih jauh lagi gitu. Nah, terus yang ketiga terkait kebijakan atau ad policy. Ini tentu saja biar tidak melanggar ya kita harus mengetahui ya, Google sendiri kan sebenarnya sudah menyediakan informasinya gitu. Itu kan sama saja pertanyaannya seperti bagaimana kita tinggal di negara Indonesia agar tidak melanggar aturan pemerintah. Berarti kita memang harus cari tahu atau belajarlah paling tidak tahu kira-kira apa saja aturannya gitu, nggak boleh ini, nggak boleh ini kan gitu ya. Sama juga di Google seperti itu kok ya.
Oke, mudah-mudahan udah terjawab ya ketiga-tiganya. Mungkin satu lagi, Dina. Oke Mas, makasih banyak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan makasih juga untuk Mbak Najla sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Purbo Hapsoro, izin bertanya. Saat ini kan banyak tuh marketplace buat jualan barang nih Mas. Bisakah elemen jualan kita yang ada di marketplace kita tarik keluar dengan Google Ads agar lebih tinggi exposure-nya, atau elemen jualan kita di marketplace tentu yang harus menjadi bagian dari landing page kita yang kita expose dengan Google Ads? Makasih, Mas. Jualan apa tadi, Mak? Di awal kalimat pertama? Bisakah elemen jualan kita yang ada di marketplace kita tarik keluar dengan Google Ads agar lebih tinggi exposure-nya, atau elemen jualan kita di marketplace tentu yang harus menjadi bagian dari landing page kita yang kita expose dengan Google Ads, Mas? Oke. Ya udah, mudah-mudahan nggak salah saya tangkapnya ya. Nah, jadi mungkin gambarannya gini ya. Di marketplace juga kan sebenarnya seperti halnya kayak punya dunia sendiri ya. Gitu. Si marketplace juga ada ads-nya gitu, baik Shopee atau Tokopedia juga gitu ya. Nah, tapi bagaimana sih kalau teman-teman juga misalnya ada produk yang sudah berjalan di marketplace dan ingin coba lebih di expand lagi gitu ya jangkauannya, karena sumber traffic itu kan bermacam-macam gitu ya. Jadi tidak bisa kita bilang oh sudah menggunakan marketplace berarti semua orang kita bisa jangkau, kan nggak gitu juga ya. Semua sumber traffic banyak sekali dan semuanya sebenarnya semakin banyak dicoba, dan ketika kita berhasil semakin banyak harusnya hasilnya juga begitu. Nah, tadi kalau dibilang landing page ya saya agak kurang, nggak 100% kayaknya saya bisa pahami sih pertanyaannya. Nah, landing page-nya tadi menggunakan elemen-elemen yang ada di marketplace seperti itu, Dina, maksudnya? Jadi bisakah elemen jualan kita yang ada di marketplace itu jadi ditarik jadi elemennya bisa dipakai buat di Google Ads gitu Mas, biar lebih tinggi exposure-nya, atau elemen jualan kita juga di marketplace tertentu yang harus menjadi bagian dari landing page. Jadi bisa nggak kalau misalkan agak kurang nangkap definisi elemen yang dimaksud ya. Gitu. Apakah elemen yang dimaksud ini konten yang ada di landing page marketplace atau di marketplace-nya, atau metriknya maksudnya ya, datanya ya? elemen jualannya Mas, kalau yang semoga kita nggak salah tangkap ya, yang ada di kolom chatnya, elemen jualan yang ada di marketplace-nya bisa nggak kalau misalkan kita gunain juga buat iklan di Google Ads produknya? Sebenarnya sih jawabannya sih pasti bisa gitu. ya sebenarnya, kalau elemen bisa. asetnya kali ya bahasa saya mungkin ya, Iya. aset yang ada lah gitu ya, konten aset yang ada di marketplace itu. Jawabannya bisa tentu saja ya kan. Jadi bukan berarti misalnya teman-teman jalanin Facebook Ads gitu ya. Facebook Ads kan ada video, ada gambar ya kan. Terus video sama gambarnya kita gunakan juga di Google Ads di jenis campaign lain ya, kayak Discovery gitu. Itu sebenarnya Google menyarankannya malah gitu. Jadi bahkan kalau teman-teman kita sebagai pengiklan punya aset yang bagus di sosial media, gunakan dulu aja itu. Jadi mempermudah kita juga ya kan. Google juga tahu sih sebenarnya pengguna sosial media lebih banyak gitu ketimbang yang menggunakan jenis iklan Discovery itu. Jadi kalau teman-teman baca health center-nya bunyinya seperti itu, bahwa justru menyarankan utamakan dulu iklan-iklan yang sudah berhasil sukses atau winning istilahnya ya di sosial media atau platform lain, lalu dicoba lagi aja di platformnya Google gitu. Jawabannya tentu bisa ya, jawaban singkatnya. Kira-kira terjawab nggak, Dina ya? Iya, oke Mas. Baik ya, makasih untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Purbo. Mas, boleh nggak satu lagi pertanyaannya, karena baru 4 ya yang kita sebutkan? Iya, boleh. Boleh, makasih ya Mas ya. Untuk udah ada yang raise hand untuk Pak Saidil. Boleh untuk pertanyaannya. Makasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, langsung aja Mas Rendra. Pertanyaan saya adalah, apakah satu bisnis harus satu account, Mas? Karena menangkut link site-nya itu, setlingnya. Iya, ya udah langsung. Silakan, ada lagi. Terus yang kedua, keyword menurut pengalaman Mas Rendra ini, apakah biar efisien dan tepat guna, mana yang bagus? Kita bikin keywordnya exact atau fresh,
Terus yang terakhir nih Mas, itu kita pakai mana Mas? Penelusuran Google, partner penelusuran sama jaringan display biar irit nih. Yang kita pakai yang mana aja Mas? Oke, Gitu. oke, udah. Terima kasih. Untuk terakhir ya, untuk saat ini ada tiga pertanyaan langsung ya. Aduh, jangan lupa saya kalau 3 pertanyaan. Oke, saya Yang ulangin. pertama singkatnya apa tadi? Satu Oh iya, satu akun ya. Oke, bisnis tuh langsung saya jawab ya Pak ya. Nanti kasih tahu Ya. saya pertanyaan kedua, saya ingatkan Iya, lagi. makasih. Jawabannya gini, untuk yang pertanyaan pertama, secara best practice aja ya, saya sampaikan bahwa satu akun itu untuk satu bisnis, untuk satu website gitu aja gampangnya Pak. Oh iya. Nah, terus yang kedua adalah apa tadi ya? Keyword. Oh ya, Keyword. keyword. Ekstrak apa yang Mencintai, fresh. iya. Nah, kalau itu pertanyaannya, sebenarnya semuanya Google yang buat dan semuanya pasti ada tujuan masing-masing. Itu mindsetnya gitu. Jadi tidak bisa di awal langsung pilih mana. Tapi kalau kita menggunakan strategi broad to specific begitu ya, tentu saja kita harus menggunakan berarti strateginya ya broad dulu gitu. Dan sebenarnya saat ini ya, itu Google itu sebenarnya menyarankan kita lebih ke broad sih sebenarnya Pak gitu, karena Google itu kan dari waktu ke waktu apa ya, lebih percaya diri terhadap sistem yang dia bangun begitu. Jadi ketika broad, dia akan bisa menjangkau potensi lebih banyak lagi begitu. Tentu saja kita juga harus mengontrol dengan negatif keyword begitu. Tapi kalau kondisinya broad yang kita gunakan ini terlalu melebar untuk kasus kita, untuk bisnis kita, bisa saja kita ganti dulu ke fresh. Jadi setiap bisnis kalau saya lihat, karena saya lihat banyak akunnya ini berbeda-beda. Ada juga ketika kita supply broad, itu lebih cepat Google-nya memahami sih gitu ya. Jadi walaupun broad nggak terlalu melebar tuh gitu ya, kita tinggal kontrol aja dengan negatif keyword yang masih masuk akal, search term-nya juga oke gitu ya. Tapi ada juga kalau misalnya saya lihat dari satu broad keyword atau dari setiap harinya misalnya dia menghasilkan ribuan search term, itu kan nggak mungkin. Saya udah saya juga kasihan gitu dengan tim saya yang harus ngecek misalnya dari satu akun ribuan search, kan nggak mungkin ya. Nah, bisa jadi banyak keyword yang terlalu melebar, apalagi pas kita lihat konteksnya melebar kemana-mana. Itu ganti aja, jangan dulu broad. Sepertinya si Google belum cukup memahami gitu ya Pak ya. Tapi kalau fresh dari awal sepertinya sangat, kalau saya pribadi tidak merekomendasikan karena terlalu sempit Pak untuk ininya ya, untuk peluang bisa reach potensial pembelinya ya. Terus yang ketiga Pak, kata kuncinya tadi Pak, yang ketiga tuh kita ini masih tadi berhubungan dengan efisiensi tadi sama efisiensi. penelusuran Google itu kita pakai atau ini partner saya kayaknya boros, jaringan display ini boros banget. Kalau jaringan display sepertinya 100% advertiser Google sih nggak suka sih Pak. Itu diangkat aja. Itu sepertinya udah by default kita juga jadi SOP nggak boleh nggak dicentang ya. Begitu, hati-hati aja kalau misalnya Bapak mengikuti auto apply gitu ya, jangan-jangan ada pilihan itu diaktifkan semua, jangan deh. Terus kedua, bahkan si Google Search Partner-nya pun itu juga kita tidak selalu prioritaskan karena itu di luar Google itu sendiri ya, partner namanya kan ya. Begitu, kadang-kadang bahaya. Sebenarnya boleh dicoba sih Pak, tapi tolong dikontrol aja. Yang khawatir adalah kan kita bisa segmen, kita bisa breakdown lah istilahnya ya, berapa yang masuk ke benar-benar Google, berapa yang masuk ke partner. Jangan sampai dia hanya menyerap budget kita saja Pak, tanpa memberikan leads yang bagus gitu. Jangan sampai seperti itu kejadiannya. Uncek semuanya Pak, fokuskan di Google saja. Kecuali memang kondisinya setelah kita coba search partner juga memberikan hasil yang bagus gitu kan, it's okay, nggak apa-apa kalau memang kualitasnya juga sesuai. Begitu ya Pak ya, kejawab ya. Makasih banyak Mas. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Rendra dan pertanyaan dari Bapaknya. Semoga menjawab pertanyaannya dan bisa langsung dipraktekkan ya. Karena waktunya sudah lebih 5 menit nih.
kita langsung saja untuk menutup acaranya. Namun terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bertanya dan mohon maaf buat teman-teman yang nggak bisa satu-satu kami presentasikan pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman bisa aja nih, bisa langsung beli kelasnya Mas Rendra Sedoya di website okademi.id. Jadi nanti teman-teman bisa langsung untuk tektokan karena kita ada juga nih, ada fasilitas di mana teman-teman peserta kelas bisa langsung chattingan di grup WhatsApp bersama Mas Rendra. Nah, oh iya, khusus teman-teman business owner, Dina mau kasih tahu, ini ada promo menarik nih buat teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Khusus teman-teman webinar bisa dapetin full akses kelas Rendra Sedoya di website okademi.id dengan potongan harga sebesar 25%. Kapan lagi nih bisa dapetin kesempatan spesial kali ini? Jadi, tunggu apa lagi? Langsung di check out ya, atau hubungi langsung tim Okademi. Nah, yang ditunggu-tunggu kan pemenangnya siapa nih yang mendapetin e-wallet 100.000? Oke, teman-teman udah banyak yang masuk pertanyaannya dan saatnya kita umumin 5 pertanyaan terbaik yang sudah tim Okademi pilih ya. Yang pertama ada Mas Ahmad Muzamil. Oke, yang kedua ada Mbak Dewi Rahma, yang ketiga ada Mbak Najla, dan yang keempat ada Mas Purbo Hapsoro, dan yang kelima ada Pak Saidil. Nah, selamat untuk para pemenang yang terpilih ya. Masing-masing pemenang akan mendapatkan e-wallet 100.000. Untuk 5 orang pemenang, boleh langsung hubungi tim Okademi untuk penyerahan hadiah e-walletnya ya. Hubungi WhatsApp tim Okademi yang sudah kami cantumkan di chat ya, di kolom chat. Oke, karena waktu kita terbatas nih teman-teman, saatnya Dina pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini. Semoga mendapatkan manfaat bisnis dan juga semakin cuan ya bisnisnya. Terima kasih juga nih buat Mas Rendra yang sudah memberikan materi yang sangat insightful dan juga masukannya. Dan terakhir, jangan lupa untuk follow akun media sosial okademi.id dan follow juga Instagram orderonline.id supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi terbaru dari Okademi. Sampai bertemu di webinar-webinar lainnya teman-teman. Okademi jadi jago jualan online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami